Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Kita masih membahas terkait peluang Presiden Joko Widodo dan Megawati bertemu. Saya kembali ke Mas Yohanes. Mas Yohanes, kalau ada syarat Pak Jokowi harus bertemu dulu dengan pengurus ranting PDI Perjuangan, apakah Presiden akan bersedia? Ya gini ya Mbak ya, melihatnya jangan melihat letter luck seperti itu begitu. Tetapi kita ini kalau orang Jawa itu ada istilah ngono ya ngono ning ya aja ngono gitu. Mas Oke, Adi paham kalau gitu. kalau disebutnya Tapi bukan syarat lah, tapi disebutnya sebagai pertemuan awal terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Ketua Umum. ya artinya kan sebenarnya yang mau disampaikan itu kan adalah bentuk-bentuk komunikasi awal itu harus dilakukan kan, dan sebagai berbagai upaya juga terus akan kita lakukan bersama untuk membangun komunikasi. Karena kita harus melihat Mbak, pertemuan antara kedua pimpinan ini, antara kedua beliau ini, Pak Presiden Jokowi dan Ibu Megawati, hari ini menjadi sesuatu yang penting dan penuh urgensi gitu. Banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya begitu. Maka ketika ada pihak-pihak yang mungkin melihat atau menutup peluang untuk agar kedua beliau ini untuk bertemu, maka justru kita tanya balik, motivasi apa? Apakah memang motivasi ingin sesuatu yang lain begitu? Diuntungkan dengan tidak bertemunya beliau atau diuntungkan dengan bertemunya beliau begitu, kedua Karena beliau ini. ya, karena kan Pak Hasto nyebut sebagai benteng sebelum bertemu dengan Bu Mega. Ya, yang namanya komunikasi tadi itu ya, komunikasi itu kan perlu kita bangun dengan semua elemen, semua pihak. Dan kalau ketemu dengan anak ranting atau apapun itu kan komunikasi bertemu dengan rakyat, dan itu sudah biasa dilakukan oleh Bapak Presiden, bertemu dengan rakyat secara langsung. Ini hanya masalah penamaannya aja, labelnya saja begitu, Mbak. Oke. Tetapi yang penting beginilah Mbak Cynthia, kita harus sama-sama garis bawahi bahwa kita punya tugas, seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia, untuk bersama-sama mendoakan agar kedua beliau ini, Pak Presiden Jokowi dan Bu Megawati, untuk bisa bertemu. Pertemuan mereka berdua ini penting untuk konsolidasi kebangsaan kita. Karena bagaimanapun juga kita perlu segera melakukan konsolidasi kalau kita melihat situasi yang lebih luas lagi, ada ketidakpastian global, maka kalau keduanya bisa bertemu, ini menjadi kekuatan besar bagi bangsa Indonesia untuk bisa melewati ketidakpastian global yang akan kita hadapi dalam beberapa hari ke depan. Begitu, Mbak. Oke, Mas Adi, kalau Mas Adi melihat ini seperti apa? Harus bertemu dengan pengurus ranting PDI Perjuangan dulu. Ini apakah sebagai bentuk penolakan kah? Atau sebagai bentuk yang memang sekedar syarat sebelum bertemu dengan Bu Mega? Ya, saya kira itu adalah sebagai salah satu bentuk penolakan yang menurut saya secara eksplisit disampaikan oleh kawan-kawan PDIP. Karena kalau memang Megawati dan PDIP ini cukup terbuka hatinya untuk bertemu dengan Jokowi, saya kira syarat itu tidak ada. Jadi bertemu ya bertemu aja, silaturahmi ya silaturahmi saja, tanpa syarat apapun. Bertemu dengan ranting-ranting itu bukan perkara gampang. Bertemu dengan ranting itu butuh instrumen dan kekuatan politik di internal PDIP. Karena tidak semua orang bisa bertemu dan mengumpulkan ranting-ranting yang selama ini memang cukup terkoordinasi di internal PDIP, Mbak. Ketika disebutkan misalnya harus bertemu dengan ranting-ranting oleh PDIP, ini kan sebagai penegas bahwa Pak Jokowi secara umum juga harus minta maaf kepada seluruh kader PDIP dari pusat hingga daerah yang dinilai memiliki sikap politik yang berbeda di 2024. Ini kan jelas satu penolakan yang sebenarnya mempersulit hubungan antara Jokowi dan Mbak Megawati Soekarno Putri. Oke, ini kan syaratnya ini memang dari PDI Perjuangan kah? Atau memang ini syarat yang diajukan Bu Mega pada dasarnya? Ini adalah syarat yang sangat mustahil bisa dilakukan. Ini syarat yang sangat tidak mungkin bisa diwujudkan. Karena tidak mungkin seorang presiden akan berkeliling dari satu ranting ke ranting yang lain atau mengumpulkan seluruh ranting-ranting PDIP itu untuk bertemu dan menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Mega. Ini kan syarat yang mengada-ada dan cukup utopis. Oleh karena itu, jadi ketika ada pembicaraan soal ingin bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, harus bertemu dengan ranting dulu. Ini kan semacam perpeloncoan secara politik dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang presiden. Oke. Ini yang menurut saya semakin tutup pintu bahwa pertemuan antara Jokowi dan Megawati Soekarno Putri itu sangat sulit untuk bisa diwujudkan. Meski kalau kita yang melihat dari jauh, Pilpres sudah usai, politik. Lalu untuk mencairkannya seperti apa dong, Mas Adi? Gimana? Untuk mencairkan hubungan keduanya yang sudah merenggang ini harus seperti apa dong?
Nah, ini yang saya kira rumit. Saya sampai hari ini masih menghitung, kurang lebih hampir 20 tahun lebih. Megawati Soekarno Putri itu belum bisa bertemu dalam satu forum yang didesain dengan Hmm. Pak SBY yang saya kira itu persoalan politiknya tidak terlampau serius. Ini dengan Pak Jokowi yang kebersamaannya 23 tahun, tiba-tiba pisah jalan, di mana calon PDIP itu dikalahkan dalam Pilpres, dan pileknya pun juga berkurang. Efek Oke. dari Jokowi yang pisah jalan. Ini yang sepertinya sampai hari ini belum ada satu jawaban yang sahih yang bisa dijelaskan apa kira-kira yang bisa mempertemukan antara PDIP, Megawati Baik. dengan Pak Jokowi. Ini sebenarnya agak rumit untuk dirumuskan. Agak rumit. Kalau Semua dari KSP sendiri seperti apa? Perspektif Anda, apa yang bisa mencairkan hubungan antara keduanya? Waktu, Mbak. Waktu dan semangat kebatinan beliau berdua itu yang akan mempertemukan. Jadi semangat kebatinan antara Pak Presiden Jokowi dan Bu Megawati, hubungan antara keduanya yang melampaui hubungan organisasi, melampaui hubungan politik, itu akan ditentukan oleh waktu, dan waktu yang akan mencairkan mereka yang mencairkan kalau banyak yang mengatakan sedang ada kebekuan hubungan begitu. Tetapi kami yakin kok bahwa yang akan mencairkan adalah selain hubungan batin adalah bagaimana perspektif keduanya, Bapak Presiden Jokowi dan Bu Megawati, tentang semangat kebangsaan kita, tentang bagaimana mengelola Indonesia ke depan begitu. Inilah kesamaan-kesamaan inilah yang pasti akan mempertemukan beliau berdua begitu, Mbak. Karena hubungannya bukan hanya sekedar hubungan tentang hubungan pekerjaan, bukan sekedar hubungan politik, tapi ini ada hubungan emosional. Yang namanya hubungan emosional pasti pada titik-titik tertentu ada sedikit tarikan ketegangan, tapi pada waktunya tarikan ketegangan itu juga pasti akan kembali merapat kembali begitu. Oke, Mas Adi, kalau dilihat dari hubungan yang saat ini masih dibilang bisa dikatakan renggang, apa yang harus diwaspadai Joko Widodo terkait dengan untung ruginya politik? Mas Adi, mohon maaf, masih di mute. Ya, oke, saya kira memang upaya-upaya untuk terus mempertemukan antara Jokowi dan Megawati ini kan sebagai upaya untuk meredakan tensi persaingan politik yang sebenarnya sudah selesai dalam konteks Pilpres. Tapi itu tadi ya, bagi PDIP sebenarnya apa untungnya bertemu dengan Jokowi? Ya tentu bagi mereka sudah tidak ada untungnya. Pilpres PDIP sudah dikalahkan, pileknya turun ya karena faktor Jokowi pisah jalan sampai 3% hilang suara mereka gitu ya. Jadi apalagi yang kemudian harus dipertahankan untuk melakukan pertemuan yang ya sudah sia-sia sebenarnya karena Pilpres sudah usai. Oleh karena itu betul memang tinggal waktulah yang akan menjawab segala-galanya. Tapi kalau melihat dari jauh kita ini Mbak, memang luka hati yang ditunjukkan oleh kawan-kawan PDIP itu sulit sampai saat ini bisa dihilangkan begitu saja. Pernyataan elit PDIP beberapa waktu yang lalu yang saya kira mereka mengatakan mereka dengan Prabowo Subianto dan Gerindra nggak ada persoalan. Mereka itu ada persoalan dengan Jokowi. Itu secara eksplisit disebutkan. Bahkan orang seperti Deddy Sitorus mengatakan, kan tidak mungkin berbaik-baikan dengan orang yang jelas-jelas ingin membangun rumahnya sendiri. Kan itu menurut saya sebagai bentuk amarah. Apalagi Pak Hasto sepanjang Pilpres sampai hari ini, yang dikritik itu bukan Prabowo Subianto, yang dikritik itu adalah Pak Jokowi. Ini yang sepertinya menurut saya bahwa luka hati yang dilihat dari elit-elit PDIP sulit untuk dicarikan obatnya. Entah sampai kapan, saya tidak bisa memprediksi. Tapi kalau melihat apa yang terjadi pada SBY dengan Megawati, ini sepertinya lukanya jauh lebih menyakitkan ketimbang yang terjadi pada SBY. Baik, terima kasih atas perspektif Anda, Direktur Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno, dan juga tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Mas Yohanes Joko, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang sore hari ini. Selamat sore.